Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas tentang fisika ya. Fisika untuk tes standar Oxford. Jadi saya peruntukkan selain yang membutuhkan, yang bertanya, juga yang ingin masuk NTU atau NUS ya. Ini pengalaman saya, soal-soalnya seperti kayak begini. Jadi ini berhubungan dengan LDR. LDR itu banyak ya. Saya tulis ulang soal-soalnya itu banyak ya. Ini soal yang tahun lama ya, tentang LDR. Nah ini nggak akan saya ulang lagi ya. Tentu aja kalian pasti sudah latihan ya untuk tahun-tahun lama. Nah untuk yang di bank soal kira-kira yang pengalaman saya ya, ini yang akan kita bahas. Nah itu untuk yang belum mengerti tentang apa itu LDR, karena enggak semua suka elektronika ya di fisika. Itu LDR itu singkatan dari light dependent resistor ya. Di sini saya jelasin dulu ya LDR-nya ya di sini ya. LDR itu dalam keadaan normal, dalam keadaan cahaya, resistensinya LDR itu justru kecil ya. Jadi dalam keadaan ada cahaya justru kecil ya. Dalam keadaan gelap justru dia itu bekerja dalam keadaan gelap. Nah, jadi kita seperti eksponensial gitu ya, grafiknya seperti eksponensial antara resistensi dan intensity cahaya ya. Nah sekarang lebih jelasnya gini aja. Coba bayangkan ya, perhatikan dalam telepon genggam ya. Dalam keadaan banyak cahaya, lampu skrin justru gelap. Betul nggak? Ya, dan dalam keadaan gelap, lampu skrin justru terang. Nah, hal tersebut terjadi karena ada, saya pakai bahasa Indonesia aja ya, LDR. Ya, untuk menghemat apa? Daya baterai. Begitu juga kalau kita perhatikan lampu taman itu, situ, lampu taman yang ada LDR-nya, yang nggak pakai listrik tuh, dalam keadaan gelap menyala. Justru kalau siang itu dia ada matahari itu dia justru gelap. Nah, cuman untuk membuat ini nggak terlalu mudah ya, jadi harus hati-hati karena sensitif sekali ya. Seperti pertanyaan yang ada di sini. Oke ya, di sini dalam rangkaian yang ada di sini ya, ini semua tahu bahasa Inggris, cuman saya jelasin ke bahasa Indonesia supaya lebih enak ya. Di sini ada rangkaian semacam kayak begini ya. Tapi di sini ada LDR, yang ditanyakan adalah berapa daya LDR bila dalam keadaan ekstrim, yaitu yang tidak ada cahaya, yang dalam keadaan intensitas rendah, itu yang biasa yang bekerja itu intensitas rendah ya 6000. Dan kalau bila dia nggak sengaja gitu, misalnya terkena sinar matahari ya yang banyak banget, itu justru LDR-nya rusak ya. Kenapa? Karena dayanya turun. Nah di sini resistensinya turun seperti tadi saya bilang, yaitu dengan ada cahaya justru dia 150 ohm ya. Maka berapa keadaan powernya berapa, dayanya berapa, yang minimum berapa, yang maksimum berapa. Nah sekarang pertama kali ini kan ada dua ya, ini ada dua. Ini untuk apa? Ini untuk menggantikan ini, karena ini juga resistor ya. Ini juga resistor. Jadi kita ganti yang resistor yang 6000 ya, atau resistor 150. Itu di benak kita yang mana ya kan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ini 150 ini untuk dalam keadaan ekstrim yang rusak ya, dan dia bekerja itu justru dalam keadaan gelap, maka ini kita ganti 6000 ya. Jadi kita ganti 6000. Nah ini kita ganti resistor seperti yang ada di sini. Ini persis ini ya. Ini persis ya. Ini pertanyaannya yang berbahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia kenapa adanya ya, di sini batas-batasnya ya. Jadi yang kita ganti itu 6000. Yang 150 itu nanti dulu. Jadi berhati-hati ya. Untuk soal-soal ini berhati-hati ya. Apalagi kita yang tidak di fisika, yang tidak diajarin elektronika secara detail, karena untuk standar Oxford mereka sudah belajar ini. Maka kalahnya kita di sini. Oke. Nah, di sini ini kita ganti resistor. Nah, inilah yang mau kita hitung. Berapa? Resistor berapa? 6000. Ini kita ganti resistor yang 6000.
ya, sementara kita tulis ya. Kenapa? Ini saya bilang sementara ya. Karena nanti ini akan saya tipek. Kenapa? Saya sarankan untuk loop yang 1, 2, 3, biarpun ini nggak ada resistor, saya hitung loop. Kita waktunya nggak cukup kalau kita menghitung pakai cara mesh yang biasa itu kayak SMA itu. Jadi kita pakai cara teori Thevenin. Nah, itu mudah ya. Jadi yang ditanyakan ini justru saya copot. Justru ini saya apa? Saya copot. Ini saya copot ya. Saya jadikan satu rangkaian saja ya. Satu rangkaian seperti ini. Jadi ini saya jadikan satu rangkaian seperti ini. Ini RTH. Ini sudah saya hitung ya, nggak usah dilihat dulu asal dari mana ya. Ini adalah RL yang kita ganti. Kan tadi kita ganti yang 6000. Yang 150 itu nanti ya. Nah, di sini ini kita ganti satu rangkaian. Berarti IL arus yang ada itu sama dengan V Thevenin. V Thevenin ini asalnya dari mana nanti saya jelasin ya. Dibagi R load yang kita coplok tadi. Jadi ini kita coplok gitu, kita ganti di sini ya. Dibagi R Thevenin. R Thevenin itu apa? Resistor selain ini. Jadi selain ini. Jadi ini tuh nanti saya coplok. Jadi ini saya coplok. Jadi ini saya tiadain. Nah, ini saya tiadain. Atau lebih bagus saya tip X aja di sini. Ini saya coplok ya, saya buat satu rangkaian yang semacam kayak begini. Ya akan lebih jelas kalau saya tulis lebih dulu karena ini butuh penjelasan yang detail. Ya, dan saya yakin Anda akan bosan kalau misalnya lama ya, maka ini saya tulis dulu. Oke, nah ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari mana? Nanti saya jelasin. Nah, ini saya coplok, saya buat satu rangkaian yang dihitung adalah IL-nya ya. Nah, maka ini kan saya coplok nih, ini nggak ada lagi. Ini sudah nggak ada lagi. Di rangkaian 6000 ohm itu sudah nggak ada. Nah, untuk rangkaian Thevenin ya, ini nggak ada, ini sudah nggak ada kan? Ini sudah nggak ada. Ini saya coplok, ini sudah hilang. Nah, sekarang yang ditanyakan lalu berapa P-nya? Karena rumus yang untuk Thevenin itu hanya sederhana sekali, yaitu hanya ini. Saya udah coba tulis ya, tapi agak lama di sini ya, karena ada sesuai aslinya itu koma-koma dan lain-lain, dan saya nggak menghafal. Nah, di sini ini kayak begini. Ini Theveninnya di sini. Jadi sederhana sekali. Nah, yang mau kita hitung pertama kali, step pertama adalah P yang ada di sini. Jadi kita buat satu rangkaian yang independen, rangkaian satu loop yang sederhana, enak kan? Nah, tapi kita harus mencari ini ya. Kalau ini sudah ketahuan, ini sebenarnya 6000 ya. Kenapa? Karena yang kita coplok tadi adalah yang 6000 LDR yang kita ganti resistor tadi. Ini sudah nggak ada kan? Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, lalu bagaimana? Untuk menghitung V Thevenin itu adalah V yang dimana yang kita coplok tadi, yang kita ambil dari resistornya ya, yaitu yang ada di sini. Jadi kita punya dua rangkaian sekarang ya, sini plus, sini minus. Ini kita anggap ground ya, jadi plus minus. Nah, di sini ya, di sini saya ambil ya, kemudian saya buat satu rangkaian yang ada di sini. Jadi kita punya dua rangkaian, tujuannya ya untuk menghitung apa? Untuk menghitung V yang ada di sini. Jadi V ini tidak 11,2 ini tidak muncul ujuk-ujuk kayak begitu, tapi kita hitung dulu. Oke ya. Nah, RTH juga tidak ujuk-ujuk 1600 ya. Ada masalahnya, ada sebabnya. Begini saya rasa lebih mudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ini waktu saya ambil ini, step pertama kan kita menghitung V-nya dulu kan. V-nya 11,2 itu asalnya dari mana? Di sini kita perhatikan baik-baik, dia bergerak dari positif ke negatif. Ya, berarti dia dari sini, bukan dari sini. Ini kita anggap ground selalu ya. Ini berarti dia ke sini. Yang berwarna lebih enak sini. Nah, setelah dia ke sini ya, maka di sini ada cabang arus. Kita kasih A dan B. Jadi di sini kita tahu bahwa V Thevenin kita pakai sistem KVL ya, Kirchhoff Voltage Law ya, seperti biasa ya. Jadi kita pakai cara-cara yang sederhana aja, yaitu VTH, V yang ada di sini itu sama dengan V yang setelahnya dari resistor, yaitu VA, di mana dia simbol, dan di sini ada simbol setelahnya dari resistor, yaitu ini VB ya. Jadi kita hitung di VA yang ke sini dan VB yang ke sini.
Sederhana kan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini ya. Sekarang di sini kita hitung bahwa 400i sama dengan 1200 ya. I4 itu asalnya dari sini, sederhana sekali ya. Perhatikan baik-baik bahwa di sini ada 8 ampere masuk ke sini, berarti 8 ampere itu sama dengan I1 8 ampere yang ada di sini itu sama dengan I1. Di sini ada cabang, maka di sini ada arus kali ada resistor ya, ditambah 4. Jadi ada arus yang ke sini. Jadi 8 sama dengan I1 ditambah 4. Maka I1 itu sama dengan 4. Mudah kan? Ya, pakai cara ini cepat sekali kalau Anda yang kerjakan ya. Berarti I1 ini jelas-jelas 4 di sini ya. Ini tegangan ya. Di sini ini tegangan, sudah nggak ada arus lagi ke sini. Jadi dia nggak mungkin ada ke sini, tapi masih ada tegangan. Ya, yaitu ngalirnya pasti ke sini, nggak ke bawah sini, enggak. Kenapa nggak ke sini? Karena di sini ada panah. Jadi nggak mungkin harus bertumbukan. Jadi dia ke sini. Nah. Oke, sederhana ya. Kita yakin sederhana. Di sini masuk, nah ini. Sini I1 sama dengan 8 ya, ditambah 4. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk 8, yang keluar I1 tambah 4. I1 sama dengan 4. Nah, ini asalnya 4 itu maksudnya adalah 400 ya. 4 itu 4 miliampere ya maksudnya di sini. Ini 4 miliampere ya. Ini 4, ini saya buat ampere 10⁻³ saya taruh di sini. Nah, I2 juga kayak begitu ya. Pada waktu I2 yang ada di sini, ini I2 yang ada di sini. Di sini ada I1. Di sini ada 4. Ya, berarti ya I2 di sini itu sama dengan I1 yang ada di sini. Ya, I1 yang ada di sini ditambah 4. Mudah sekali. Mudah sekali, ya. Nah, I1-nya berapa? 4. Berarti 4 ditambah 4. Jadi I2 itu sama aja 8 ampere. Maksud saya di sini 8 miliampere ya. Saya singkat aja di sini ya. Jadi dia sama. Nah, kalau ada kayak begini itu jangan kita permudah karena ada cabang, kita pakai cara yang ada di sini, kebetulan dia aja sama gitu ya. Oke. Nah, maka kita masukin V Thevenin ya. Jadi sama dengan VA ditambah VB. VA menurut yang ada di sini 0,4 kilo ohm itu adalah 400 ya, berarti saya masukkan jadi 400 ohm. VB itu yang ada di sini itu 1,2 itu 1200. Berarti 400 dikali 4 miliampere, 10⁻³ di sini 1200, ini 8, 10⁻³ di sini tadi sudah saya jelasin I2 sama dengan 11,2 volt. Nah, 11,2 volt itu asalnya dari sini. Jelas ya. Nah, R Thevenin itu R selain yang kita coplok tadi, R yang selain kita coplok, ini kan kita coplok ini, ada R ini, kita misalkan sebagai resistor ya, itu adalah RTH. Nah, kita menghitung di seri atau di paralel, caranya gampang. Kalau ada rangkaian yang melibatkan arus di sini ya, maka kita kan nggak bisa langsung memparalel atau seri. Kita lihat dulu. Kita lihat I1 yang ada di sini, ini I1, dia belok nggak? I1 di sini ya, dia panahnya di sini, artinya dia nggak boleh ke sini. Nah, berarti dia nggak paralel. Dengan ini dia nggak paralel. Ya, dengan ini nggak paralel. Kenapa? Karena dia diterusin. Loh Pak, I1 kan tidak sama dengan I2. Nggak apa-apa ya. Tidak sama itu tidak apa-apa. Yang penting dia tidak belok. Berarti ini dan ini itu di seri. Makanya dia 400 ditambah 1200. Jadi di ini dan ini itu di seri. Ya, lain kalau ada resistor yang ada di sini atau ini tidak ada panahnya, kita tidak boleh menseri. Ini di paralel. Tapi karena di sini tidak ada arus langsung, ya ini mudah ya. Ini di seri 400 tambah 1600. Berarti R Thevenin itu dengan mudah kita akan mendapatkan 1600 asalnya yaitu 400 ohm ditambah 1200 ohm 1,2 ya. Itu sama dengan 1600 ohm. Nah, ini untuk rangkaian Theveninnya kita sudah dapat. Maka IL dengan mudah ya, I sama dengan V per R total kan, VTH RL per RTH ya. V-nya tadi udah tahu 11,2 volt, R-nya yang RL yang kita coplok ini selalu RL ini yang mau kita hitung ya. Jadi nanti kita akan latihan banyak ya, nanti kalau ada permintaan ya, atau di lain channel juga boleh di sini ya. Di sini 600 ditambah RTH 1600 ya. Singkat cerita, perhitungan sederhana ini langsung aja
dengan 1,7 mA. Ini untuk yang permintaannya untuk yang apa 600. Bagaimana dengan 150? Ini nggak bisa digonta-ganti loh ya. Jadi ini satu dulu ya. Kita hitung yang 600 dulu. Nah kemudian karena ditanyakan daya, kita belum tahu kan daya yang maksimum atau yang enggak. Kita jangan menggunakan P sama dengan V dikali I, jangan dulu karena ini tidak di sumber tegangan. Ini untuk khusus untuk komponen yang ada di sini. Maka yang paling tepat kita menggunakan I kuadrat L dikali R, maaf. Oke. Ini udah kita dapat 1,47 dikali 1,47. R tadi kita udah ambil R yang 600. Maka dia sama dengan 0,012 dikali 600. Buat. Ini untuk yang apa? Untuk yang cahaya gelap. Ini daya yang cahaya gelap itu segini, kecil, memang. Ya, jadi memang untuk menghemat listrik gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang 150 pada waktu kena cahaya? Jadi kalau kita kepingin HP kita rusak pencahayaannya, maka kita taruh aja di matahari. Ya pasti dia LDR-nya akan rusak. Ya, jadi bukan hanya kena air aja kerusakannya. Nah, oke. Kita lihat di sini bahwa kita pakai P sama dengan V kuadrat kali R karena V-nya sudah kita hitung, V Thevenin yang ada di sini ini tetap. Kan tadi saya bilang tidak bisa digonta-ganti kemudian dia berubah V-nya, enggak. Ya, V-nya tetap. Jadi kalau mau kita ganti R-nya itu drop, maka yang kita ganti itu adalah R resistor yang 150 tadi ini. Nah, kalau ditulis jelas ini kan lebih cepat dan lebih jelas kan ya. Ya, berarti V 11,2 yang tadi kita dapat dari sini ya, dibagi 150. P maksimumnya 0,8. Saya nggak tahu pecah apa enggak, tapi LDR untuk di Indonesia itu sekitar 0,5 0,7 lah ya. Ya, jadi kalau memang ini di luar batas yang tertulis di komponen LDR, maka dia akan damage, akan rusak. Ya. Nah, tapi yang ditanyakan P maksimum dan P minimum. Ternyata P maksimum itu justru yang resistensinya rendah. Resistensi rendah justru yang kena cahaya. Yang 6000 dia hanya membutuhkan buat hanya kecil sekali ya. Ini 0,8 watt untuk rangkaian kecil LDR itu cukup besar. Oke ya. Semoga bermanfaat ya. Terus belajar latihan terus ya. Kalau ada pertanyaan ya, maka akan saya lanjut tentang apa yang ditanya. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.